semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman, berasal dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0481419137. Pada video ini saya akan melakukan tugas praktik 3 pada mata kuliah basis data. Jadi langsung saja kita masuk ke video praktik ya. Untuk tugas 3 pada mata kuliah basis data ini, kita disuruh untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi dengan mengacu pada panduan praktikum tugas 3 yang tersedia dalam e-learning ya. Di sini saya sudah mengaktifkan MySQL database dan Apache Web Server-nya. Lalu selanjutnya untuk transaksi sendiri itu ada 4, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Jadi yang pertama kita bisa ngecek dulu nih di sini type-nya. Ini bisa berdasarkan panduan itu kita bisa InnoDB ataupun BerkeleyDB ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat routines. Ini kita bisa create email. Di sini saya akan menggunakan sintax SQL langsung ya. Di sini saya akan menggunakan sintax SQL langsung. Di 11. Sini juga saya langsung mengkomitnya. Jadi kalau kita langsung komit, ini pas kita komit itu bakal langsung masuk ke tabel tersebut ya. Ini kita go. Ini kita bisa bilang transaksi 1 gitu. Lalu kita coba lagi, kita panggil ya transaksi 1. Nah ini langsung muncul ya di tabel ya, kalau kita langsung commit di dalam satu perintah. Tapi kalau enggak, itu gak akan muncul, nggak akan mengaruhi tabel pasiennya. Tapi kalau misalkan di berdasarkan panduan itu kita commitnya nanti. Selanjutnya adalah rollback. Jadi berdasarkan panduan, rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan sintax SQL lagi. Ini kita bisa bilang transaksi 2. Sini saya akan mencoba mengubah ID nama pasien dengan ID ke-7. Kalau 7 kan berarti copy ya. Kita coba kita call. Nah, ke-7 ID copy. Ini nggak akan berubah ya, karena jadi nggak jadi. Ya, kita lihat ini namanya masih copy ya, padahal kan tadi kan di kodenya kita berusaha buat mengubah copy menjadi 17 karena di rollback untuk digugurkan perubahannya. Lalu selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint ini sesuai dengan namanya, tempat titik di mana proses terakhir disimpan.
checkpoint ini saya sudah menentukan kodenya. Nah, ini kan setelah kita melakukan insert, di sini ada checkpoint di awal ya. Checkpoint di awal. Lalu setelah itu kita robek ke awal lagi. Dan ini bisa kita langsung coba. Lalu ini transaksi checkpoint. Bisa kita call. Ya. Terus kita bisa di sini. Nah, tadi kan kodenya adalah yang ID 13 itu kan di rollback ya, makanya tidak masuk. Tadi kan saya checkpointnya ada tiga data yang dimasukkan, yaitu ID 12, ID 13, dan ID 14. Kenapa ID 13 nggak masuk? Karena di sini ada rollback. Di kode yang tadi saya pastekan itu ada rollback, jadi yang masuk hanya ID 12 dan ID 14 yang di save. Terakhir trigger, ini perintah atau event dapat memicu perubahan sebuah basis data. Untuk trigger, di sini kita akan membuat tabel lagi, tabel baru, tabel obat ya, tabel obat dan transaksi obat. Ini kita langsung copy SQL-nya. Ada tabel obat, lalu tabel transaksi obat. Nah, udah ada obat dan transaksi obat. Lalu kita lihat atributnya. Misalkan kita lihat strukturnya, ini ada ID obat dengan primary key, lalu ada kode obat dengan karakter, nama obat, harganya integer, dan stoknya integer. Lalu kita coba relasikan terlebih dahulu untuk tabelnya ya, tabel obatnya. Tadi ini error ini kemungkinan karena kita lupa buat indeks ya. Kita bisa pilih transaksi obat, terus ke struktur, ID pasien, ini transaksi obat, di pasien dan di obat indeks ya. Nah, selanjutnya baru kita ke designer. Di pasien ke ID pasien. Lalu selanjutnya adalah ini yang obat ke ID obat. Skip.
harus kita centang dulu ya. Jadi kurang lebih untuk QRD nya udah sesuai dengan panduan ya. Sesuai dengan panduan, next stepnya adalah kita akan mencoba mengisi tabel transaksi obatnya. Kita bisa ke SQL. Kita coba buat insert ke obatnya dulu ya. Tapi kok dan sini udah ada ya contoh data dummy buat tabel obat. Lalu selanjutnya kita coba untuk triggernya. Kita coba kok lalu kita coba masukin transaksi obatnya, data dummy 525 ini ID pasien ya. Pesan kelima adalah ya Jokowi. Kita coba tadi kan Bapak Jokowi ini beli obatnya 5 ya, obatnya 5. Stoknya tadi kita insert stok buat obat itu 80 ya, amoxicillin sekarang 75.
karena tadi dibeli 5 oleh Bapak Jokowi ya. Jadi trigger ini udah sesuai fungsinya. Tadi kita insert data dummy untuk amoxicillin 80, lalu kita kurangin, atau kita bisa coba lagi, misalkan dibeli oleh Jokowi lagi buat, tapi di sini kita mencoba yang paracetamol, itu aja obatnya 1 ya, 1 harga satuannya 50.000, dibeli 5 berarti 20, misalkan dibeli 10 berarti 50.000. Kalau kita coba, ini kan ada 100 ya, stoknya 100. Kalau kita coba, yap, dan ada 90 ya, berarti udah dikurangin karena dibeli oleh Bapak Jokowi. Lalu selanjutnya adalah tahap replikasi. Jadi di sini menggunakan 2 komputer, yaitu komputer 1 dalam case ini saya menggunakan macOS dan komputer 2 menggunakan Ubuntu. Di sini kita lalu tahap selanjutnya adalah yaitu replikasi. Di sini kita menggunakan 2 komputer, yaitu dalam case ini adalah komputer satunya macOS dan komputer 2-nya adalah Ubuntu. Jadi untuk replikasi kita masuk ke menu replikasi dan configure it, lalu scaper ID rumah sakit winlock to debit scaper ID kita pilih rumah sakit ya. Log debitnya rumah sakit, log errornya ya benar. Ini bisa kita copy dulu ya, kita save dulu. Lalu kita paste di konfigurasi filenya.
Kita bisa tambahin di sini ya. Kita tunggu sebentar ya buat restart ya. Ini udah di restart, kita balik lagi ke sini, lalu kita klik tombol go. Kita bisa lihat show primary status ini ya. Ini juga bisa kita copy lagi. Lalu selanjutnya kita buat tambah user ya. User account di sini ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan beberapa field, yaitu dari username, passname, password, replication client, dan replication slide-nya. Ini aja hostname-nya, ya bisa pakai apa aja sih hostname-nya, karena saya nggak tahu hostname Ubuntu-nya apa. Ini bisa kita copy aja ya. Terus kita tentang replication client dan replication slave. Lalu selanjutnya go. Aku kita udah nambahin ya. Lalu kita selanjutnya adalah ekspor basis data rumah sakitnya. Ekspor.
Di sini juga saya sudah mengambil rumah sakit SQL ya. Di sini kita udah masuk ke PHP adminnya ya. Jadi selanjutnya kita akan coba ekspor. Kita coba buat basis data baru lagi, namanya rumah sakit ya. Lalu selanjutnya kita akan impor yang tadi udah kita ekspor tadi ya. Download sini sana. Kita pencet dulu. Yap, ini udah ke impor semua ya, hasilnya juga ada semua. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi master to slave, yang artinya komputer 2 yang menerima perubahan basis data dari komputer 1 aja. Kita kembali ke menu replikasi lagi ya. Ini ya. Terus kita pilih yang slave application. Lalu untuk username-nya kita bisa copy yang tadi ya. Sebentar. Username-nya harusnya akun ya. Username ini ya. Jadi teman-teman, untuk verifikasinya tadi saya sempat mengalami sedikit kendala ketika menggunakan grafik menggunakan GUI-nya PHP admin ya. Ini persis nih kendalanya sesuai dengan panduan. Lalu setelah saya coba solve dan hasilnya adalah slave input output runningnya yes, slave SQL runningnya yes. Ini sesuai dengan yang di panduan ya. Cukup tricky untuk solve masalah ini sebenarnya.
Tadi itu yang saya lakukan untuk solve-nya adalah pertama saya mencoba testing koneksi antara dari Ubuntu ke macOS ya. Jadi saya coba buat moto IP juga. Jadi IP macOS saya adalah 192.168.1.4 dan di sini saya melakukan testing ke sini ya, di port 306 itu port yang dipakai oleh MySQL dan ini IP Mac saya, dan tadi itu error tapi sekarang sudah berhasil. Dan ketika testing koneksi dari MySQL nya juga dengan Mac user saya, IP saya, dan user akunnya dari aplikasi itu juga harus sukses ya. Ini kita bisa tes, ini udah sukses. Dan tadi juga saya sempat mengubah konfigurasi file di Ubuntu untuk MySQL nya. Jadi saya menambahkan server IP-nya itu 2, cuma dengan 2, dan saya juga mengubah konfigurasi server MySQL nya di macOS. Bin address-nya itu sama dengan 0.0.0.0, artinya semua IP bisa mengakses ke macOS saya. Dan kemungkinan tadi juga karena ada firewall macOS yang menghalanginya, jadi saya coba matikan sementara untuk testing. Lalu sesuai dengan panduan, tadi juga saya mengalami masalah allow arbitrary server ya, dan saya juga mencoba mengaktifkan dengan cara mengubah konfigurasi di Ubuntu-nya menjadi true, dan itu resolve. Dan ini udah sukses ya. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba pengujian replikasinya. Misalnya coba kita kembali ke PHP adminnya dulu. Sini kan stoknya 90, 75, dan 75. Lalu kita ke komputer 1 ya. Kita coba tambahin obat-obatan di sini ya. Sebentar. Dari sini akan coba menambahkan obat-obatan pada tabel obat, dan kita akan melihat apakah di komputer 2 itu bertambah juga ya. Ini coba kita refresh ya, berhasil lah teman-teman untuk replikasinya. Ini
Tadi kan cuma ada 3 doang, yang ada paracetamol, amoxicillin, dan antalgin. Nah, tadi kan kita menambahin vitamin D, obat flu, dan vitamin C. Jadi mungkin sekian aja untuk tugas praktik tugas 3 pada mata kuliah basis data. Semoga videonya bisa dapat membantu teman-teman dalam pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data.